Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan linnas wa ja'ala nabiyya Muhammadan dalilan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim muradiyahu tabaruk ta'ang kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa'aqulu billahi taufiq wal hidayah. Perkenalkan, nama saya Maulana Farhan Syafiq. Saya dari kelas B6 Prodi PJJ PAI. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah ilmu qiraah yang didoseni oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Cucu Surahman. Ini adalah merupakan tentang mendefinisikan hasil, mempresentasikan hasil yang saya pelajari dalam bidang ilmu qiraah yang menjadi tugas ujian akhir semester. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan makhorijul huruf dan sifat huruf. Ya, seperti itu. Sebelum ke sana kita mengurai dulu sedikit. Hadis Nabi mengatakan, man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa amalahu. Jadi sebaik-baik di antara kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'annya. Dan juga waqala ba'duhum ahlul qura al-ahdu bi tajwidihat munlajimun malam yujawidil qur'ana asimun. Jadi untuk mempelajari sebelum membaca Al-Qur'an itu wajib seseorang menguasai yang namanya ilmu tajwid. Apabila tidak menguasai ilmu tajwid, tentu ia membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid itu berhukum berdosa. Seperti itu. Selanjutnya adalah definisi makhraj dan sifat huruf ya. Makhraj itu adalah bisa dikatakan juga ya bagian yang terpenting dalam ilmu tajwid. Sebab apa? Semua permasalahan yang berada dalam ilmu tajwid kurang lebihnya itu bermuara lagi kepada bab makhraj. Begitu. Bila ditinjau dari segi morfologi, makhraj itu berasal dari kata kharaja yang artinya itu keluar. Bila ditasrif kharaja yakhruju khurujan fahuwa kharijun wadaka mahrujun bihi ukhruj la tahruj mahrajun mihrajun. Nah, seperti itu. Dari kata makhraj. Makhraj itu adalah dalam sigat berarti isim isim makan, tempat, itu tempat keluar. Bisa dikatakan juga makhraj itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi, berarti tempat keluarnya huruf ya di tempat keluarnya huruf itu tersebut. Itu baru dikatakan makhraj. Seperti itu. Kok ini katanya makhorijul? Oh, berarti itu jadi bentuk jamak, makhraj. Makhorijun. Nah, itu jamannya dari segat makhraj. Segat jamannya itu makharij. Seperti itu. Keuntungannya apa mempelajari makhraj? Yaitu apabila seseorang bisa menguasai makhraj, tentu orang itu terhindar dari khata'ul lisan atau kesalahan membaca. Kenapa? Al-Qur'an itu bila kesalahan membaca bahkan ya merubah makna Al-Qur'an itu tersendiri untuk dalam Al-Qur'an. Maka untuk ngaji Qur'an itu harus berhati-hati. Seperti itu. Maka penting sekali untuk mempelajari ilmu tajwid ya, terlebih lagi bab makhraj itu yang pertama, makhraj. Nah, untuk makhraj tersendiri ulama berpendapat berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14 dan bahkan ada yang mengatakan 44 makhraj itu. Tapi yang mu'tamad atau qaul mu'tamad yang dipilih oleh para jam'un ahlul Quran diantaranya itu ada 17 makhraj itu. Pembagian makhraj berikut ya saya akan utarakan, yaitu ada al-jauh atau
rongga mulut, ada al-halku atau tenggorokan, ada asyafatain atau kelompok dua bibir ya, juga ada juga yang mengatakan ada juga al-lisan atau lidah, dan yang kelima yaitu adalah al-khaisum atau rongga hidung. Seperti itu. Nah, dalam al-jaub tersendiri itu keluar satu makhraj, yaitu huruf mad atau awi. Alif, waw, ya, itu al-jaub dikatakan ya. Yang kedua ada al-halqu atau tenggorokan. Di sana munculnya 6 huruf. Saya akan adomkan sedikit ya. Hamjun pahaun summa ainun haun muhmalata summa ghainun khaun. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ha, yang ketiga he atau ha kecil, yang keempat ain, yang kelima kho, yang keenam gin. Itu dalam al-halqu sendiri ya munculnya 3 makhraj, tiga makhraj. Yang pertama ada dari pangkal atas bawah kalau saya salah, pangkal, tengah-tengah, dan yang terakhir adalah puncak tenggorokan di sini. Seperti itu. Ada itu seperti di bawah ya, pangkal ada a, ada a itu di bawah, ada a, ada ha atau a, itu yang dari bawah. Terus di tengah-tengah tenggorokan ada a, itu baru ain ya, a, dan ha agak naik sedikit. Dan yang di atas di puncak tenggorokan ada 2, yaitu go sama kho. Go bukan go atau kho ya, itu di puncak tenggorokan. Nah, selanjutnya ada al-lisan. Di dalam al-lisan itu banyak, ada qaf di sini ya, di lidah ya, ada qaf, ada kaf, ada ja, ada sya, ada ya, ada dod, ada lam, ada nun, ada ro, ada to, ada dal, ada ta, ada zo, ada sya, ada za, dan ada so, ada za, dan juga sin atau sa ya. Itu dalam al-lisan. Nah, kalau di as-syafatain di 2 bibir ada 4, ada mim, ada ba, ada fa, ada satu lagi waw. Itu untuk al-lisan. Dan yang terakhir yaitu ada al-haisum atau dalam rongga hidung ya. Dalam rongga hidung itu biasanya makhraj yang kedua itu yang berdengung seperti gunnah, ikhfa yang masuk ke hidung. Itu dalam al-haisum, seperti itu. Selanjutnya yaitu sesudah mengenalkan makhraj akan menggunakan sifat huruf. Maaf, belum dicontoh ya. Untuk makhraj seperti tadi udah dicontohkan ya, saya seperti a, ha, a, ha, kho, dan go. Nah, sekarang melanjut ke yang dinamakan ke sifat huruf. Apa itu definisi sifat huruf? Yaitu cara huruf keluar ya dengan cirinya atau bisa dengan sifatnya, menggunakan sifat huruf, atau secara bahasa dinamakan maqama bisyai. Itu yang saya temukan dalam buku ilmu qiraah, praktik qiraah ya. Nah, selanjutnya yang keluarnya itu dari mulut itu dari mulut sifat huruf itu yang keluar tidak serta-merta bisa dikatakan ya, tergantung dengan sifatnya juga. Ada yang berupa jahar atau jelas, ada yang berupa rohawah, ada yang berupa hams atau sama, dan yang keempat atau yang berupa sifat syiddah dan juga yang lain sebagainya ya. Banyak sekali sebetulnya. Nah, pada pengertian tersebut bisa dijelaskan. Jadi sebutnya makhraj itu berkaitan dengan sifat huruf. Karena apa? Sifat yang dihasilkan dari keluarnya huruf tentu akan berkaitan dengan yang tempat keluarnya huruf juga. Seperti itu makhrijul huruf dan juga sifat huruf akan saling berhubungan dan juga saling berkaitan. Dan bisa dikatakan juga kalau kita mempunyai sifat huruf itu adalah pelengkap dari makhraj ya. Dari kita mempunyai makhraj bisa dikatakan pasangannya, itu tidak bisa dipisahkan untuk kesempurnaan membaca Al-Quran, karena untuk menghasilkan makna yang tepat dengan bacaan dan juga ucapan yang benar.
Nah, selanjutnya sifat-sifat huruf itu terbagi dua. Ada sifat lazimah. Yang pertama, apa itu sifat lazimah? Ya, sifat lazimah itu adalah sifat yang tetap atau yang pasti. Jelas ya, pasti ada untuk sebutan setiap huruf yang dihasilkan atau yang dibaca. Seperti itu. Dan juga dikatakan sifat syiddah lazimah itu sifat yang mempunyai lawan kata. Seperti jahar versus hamas, seperti itu. Kita membaca jelas, tentu lawannya itu yaitu dengan cara samar. Contohnya seperti apa? Saya contohkan seperti lapad mahdaun itu kan jelas. Beda lagi dengan musrikin, itu kan sya-nya itu kan terdengarnya seperti apa? Samar, musrikin. Sya ya, musyrikin. Mahdaun itu jelas, musyrikin itu hamas. Maaf, yang tadi salah, bukan syahnya, maaf. Maksud saya kapnya, yang kap musrikin itu kan hamas, tidak jelas ya. Yang kedua daun, yang tidak jelas itu yang kho-nya karena huruf hamas itu ada 10. Yang pertama adalah pahasya, pahasa, hasya, kho, so, kaf, sin dan ta, itu maksud saya. Itu adalah al-hamas maksudnya. Terus selanjutnya itu ada al-jahr, yaitu menurut bahasa itu jelas tentu. Al-jahr itu al-bayan. Seperti lafaz innasa nunazzil, itu kan jelas. Innasa nunazzil. Jelasnya mana? Yang hamzahnya terdengar jelas. In itu jelas. Atau alhamdulillah itu jelas juga, itu al-bayan. Selanjutnya ada syiddah atau tebal ya. Tebal di sana kuat, yang berlawanan dengan rohawah. Apa itu rohawah? Yaitu lemah, lawannya kuat ya lemah. Seperti itu dalam pembacaannya. Contohnya seperti jelas limajnun, itu kan jelas. Atau at'amahum itu dibacanya jelas ya. Ada juga yang tengah-tengah atau tawasud, yang bisa dikatakan dicontohkan seperti lafaz wa'dullah atau lafaz alhamdulillah, juga itu termasuk tengah-tengah sebetulnya. Karena memang terdengarnya agak lemah, alhamdulillah, seperti itu. Tapi memang bisa dikatakan syiddah. Dari tadi memang dicontohkan dalam syiddah, memang jelas ya. Dalam buku praktek qiraah yang saya baca juga dituliskannya alhamdulillah itu sebagai contoh al-bayan atau jahar atau syiddah. Nah, kalau untuk rohawah yaitu yang lemah seperti yuwaswisu dan juga lafaz azwaja bukan azwaja tapi azwaja, seperti itu. Bukan aja tapi azwaja. Maaf, saya masih belajar, aduh. Dan selanjutnya ada lafaz yang bersifat istinfal dan isti'la. Istinfal itu yang di bawah, isti'la itu yang membuat bibirnya terangkat. Ada juga al-infitah dan juga ada itbaq atau yang memenuhi mulut ya. Itbaq hurufnya ada 4. Sodod tozo itu ada 4. Sodod tozo itu adalah huruf itbaq. Ada ismat, selanjutnya ada ismat, ada juga al-idlaq, seperti itu. Idlaq itu yaitu lancipnya lidah kalau idlaq ya. Kalau ismat itu artinya tertahan. Selanjutnya, dan tadi dikatakan kan sifat lazimah. Nah, sekarang ada yang dinamakan sifat aridoh. Sifat aridoh itu, dan juga aridoh yaitu sifat yang anyar datang. Di Sunda namanya anyar datang. Kang anyar datang, anyar datang, teka. Itu sifat aridoh. Sifat aridoh itu tidak mempunyai lawan. Ada 7 sifat aridoh itu. Yang pertama adalah sopir, kol-kolah, apalagi lain. Kalau lain itu lain. Terus kalau sudah lain itu ada inhirab, ada takrir, dan juga ada tapasyi, dan yang terakhir ada istitolah atau memanjangkan. Itu sifat huruf ya. Itu tidak lawannya. Itu sifatnya sifat aridoh. Sifat aridoh.
Selanjutnya pertanyaan yang menjawab nomor 2, jelaskan pembagian hukum nun mati dan hukum nun mati dan tanwin dan juga beri contoh. Hukum nun mati dan tanwin itu terbagi 4. Syekhuna Al-Mukarram Sahibul Kitab Tuhfatul Atfal mengatakan linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin pahud tabini. Fal awalul idharu qoblal ahrufi lil halki situ rutibat fal tarifi hamjun pahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum konsabatat lakinnaha kismani kismun yudgoma fihi bigunatin biyan mu'lima ila idza kana bikil matin pala tudim kadunya summasin wanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah bila miwarra summa karironah wasalisul iklabu indal ba'i mimman bigunati ma'al ihfa'i warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili bi khamsatin bikil mi asiram juha bikil mi maaf pihomsatin pikil mi asirom pihomsatin mimba di asirom juha pikil mi hadal baiti kodoman tuha sidasana kamjadasah sun kod sama dum toyiban jidditu kok zolima itu. Sahibul Kitab Tuhfatul Atfal mengatakan seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah idhar. Apa itu idhar? Yaitu jelas. Kalau secara istilah yaitu ikhraju kulli harfin min mahrajihi bi ghairi gunnah. Itu namakan idhar. Hurufnya ada 6. Ada ha, ada a atau hamzah, ada he atau ha kecil, ada ain, ada kho dan juga ada gin. Dibacanya jelas. Seperti contoh man amana seperti itu, atau min ainin aniyah min ainin ya, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu ada idgham. Idgham terbagi 2, ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Idgham bigunah itu bila bertemu contoh seperti itu ya dibaca jelas saja dalam dibaca diidghamkan saja dalam Al-Qur'an, seperti contoh lafaz mayyakulu bukan man yakulu, tapi si nunya dimasukkan diidghamkan ya. Jadi mayyakulu seperti itu, atau seperti tadi saya di muqaddimah hudal linnas itu seperti itu. Ada tanwin bertemu lam jadi idgham, cuman idghamnya di sana itu jadi idgham bila guna. Kalau idgham biguna itu jadi seperti tadi contoh mayyakulu seperti itu. Yang ketiga itu jadi iklab itu seperti nun mati bertemu dengan ba, karena hurufnya 1 ba. Iklab itu mim ba di, bukan min ba di, tapi kayak gimana ya, ditukarkan, dikolab si ba-nya itu ke mim gitu ya. Mim ba di bukan mimnya, bukan ba-nya, tapi nunnya kayak dikolab atau ditukarkan ke mim, jadi kayak membacanya mim ba'di seperti itu, mim ba'di. Dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah hukum nun mati dan tanwin, itu ikhfa. Ikhfa terbagi 3, ada ikhfa ausat, ikhfa ab'ad dan ikhfa ab'ad, ikhfa ausat dan ikhfa akrob, bagi 3. Karena untuk mempersingkat waktu saya akan mencontohkan saja untuk ikhfa ab'ad yang hurufnya ada 2, kaf dan kop. Ming tadi samar sifat hurufnya ya, al khaisum ke dalam dalam hidung. Ming kulli, ming bila ditekan hidung sifatnya tidak akan keluar dari sifat hurufnya tersebut. Ming kulli atau ming qablu. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu adalah jelaskan pembagian mad dan macam-macamnya, beri contoh ya. Mad bisa dikatakan atau secara bahasa yaitu artinya panjang atau memanjangkan, mad itu ya. Sedangkan menurut istilah
Mad itu adalah memanjangkan suara pada saat harokat huruf bertemu dengan huruf mad. Huruf mad itu ada 3, bukan a, alif, waw, iya, awi bisa dikatakan. Awi, alif, waw, iya itu dikatakan huruf mad, disebutnya huruf mad. Mad sendiri terbagi 2, ada mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua itu ada mad far'i yang jumlahnya kurang lebih ada 13 kalau tidak salah ya. Bukan 14, sama mad parki yang terakhir itu ya. Nah, mad asli yaitu seperti ya mad seperti biasa, berarti ma atau seperti harokat patah sebelumnya bertemu dengan alif dibaca panjang ma, atau harokat domah sesudah harokat domah itu bertemu dengan wawu seperti ashabu, ataupun juga harokat CR atau kasroh selanjutnya bertemu dengan iya seperti ashabi, itu kan jadi contoh mad asli ya atau mad tabi'i. Selanjutnya ada mad parki atau mad parki, ada mad par'i. Mad par'i itu ada 14. Ada yang pertama adalah mad wajib mutasil. Yang pertama, mad wajib mutasil itu kan bertemunya huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat seperti lafaz mala wa malaikati, malaikatu, malaikata, seperti itulah. Itu bila tarkib ya. Tapi malaikat di sana mala wa malaikat itu hamzah dan huruf mad dalam satu kalimat dinamakan mad wajib mutasil. Cara membacanya 6 harkat atau 3 alif dipanjangkan. Selanjutnya ada mad jaiz munfasil, yaitu mad jaiz munfasil itu huruf mad dan hamzah bertemu tapi dalam 2 kalimat. Dalam 2 kalimat. 2 kalimat seperti lafaz qalu amanna. Nah, itu seperti mad jaiz munfasil. Yang terakhir yaitu mad arid disukun. Banyak mad arid disukun ya, seperti di akhir kalimat mad arid disukun bisa dikatakan banyak sekali contohnya. Kalau mad disukun seperti mukminin, tapi kalau di akhir kalimat itu namanya jadi mad arid disukun. Terus ada mad iwad juga. Mad iwad mah apabila di mana di akhirnya itu ada tanwin, misalkan tanwin patah atau tanwin patah biasanya, atau ada hamzah di akhirnya, jadi mad iwad dibacanya seperti aliman hakima, seperti itu. Ada juga mad iwad mad badal. Mad badal mah seperti lafaz amana, asalnya amana tapi jadi di amana, atau adama jadi adama. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mad lazim musaqqal kilmi atau yang diberatkan dalam kalimat seperti lafaz waladdallin. Nah, dalam surah Al-Fatihah ya, itu adalah hukumnya mad lazim musaqqal kilmi. Kalau mad lazim muhaffaf kilmi mah yaitu dalam surat Yunus kalau tidak salah ayat 51 dan ayat berapa itu yang seperti lafaz ana yang lafaz itu muhaffaf kilmi ya. Selanjutnya ada juga yang dinamakan mad silah tawilah dan juga mad silah qasirah atau bisa dikatakan hak domir. Apabila hak domir tersebut bertemu dengan hamzah maka dinamakan mad silah tawilah. Dibacanya itu panjang 6 harkat. Dan apabila bertemu si hak domir tersebut selain dari huruf hamzah maka dibacanya pendek atau mad silah qasirah. Dibacanya berapa harkat? 2 harkat. Selanjutnya ada mad tamkin. Mad tamkin mah yaitu di mana-mana ia bertasydid bertemu dengan ia sukun seperti lafaz minan nabiyina atau fil ummiyina. Nah, itu mad tamkin. Selanjutnya ada mad lain dibacanya seperti mad pawailul lil musallin. Itu mad lain. Yang terakhir ada mad parki. Apa itu mad parki?
yakni bertemunya mad badal dengan huruf yang bertasydid seperti lapad kul Allahu azina lakum dan juga lapad kul adzaqaraini. Nah, seperti itu. Maaf ya, saya agak batuk, cara membacanya kurang, tapi insya Allah contohnya benar. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor keempat kalau tidak salah. Sebutkan beberapa macam wakop dan jadi contoh. Wakop itu ada 4 menurut jenisnya. Yang pertama adalah wakop intidori, yang selanjutnya ada wakop intizori, ada wakop ikhtiari, dan juga wakop ikhtibari. Seperti itu. Berbeda dengan tanda wakop ya. Ini jenis wakop ada 4, tanda wakop banyak sebetulnya ya. Kalau tanda wakop nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, kalau apa itu yang disebut dengan wakop? Yaitu penghentian ucapan ya kalau menurut bahasa. Kalau secara istilah yaitu pemberhentian bacaan sejenak dalam membaca Al-Quran, untuk berniat untuk bernapas, mengambil napas karena keengapan, bukan karena kehabisan napas, untuk meneruskan kembali bacaan dari wakop yang sudah wakop tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu wakop ikhtibari atau wakop menguji atau mencoba ya. Wakop ini biasanya dilakukan oleh para guru ngaji, para guru madrasah diniyah, para guru MI atau pendidikan-pendidikan di pesantren kepada murid-muridnya yang sedang belajar mengaji Al-Quran. Wakopnya itu wakop ikhtibari. Sebetulnya untuk orang-orang yang betul-betul mukalaf itu tidak mengaji, itu tidak boleh ikhtibari itu. Tapi karena mungkin dengan bukan alibiyah, dengan alasan mengaji, maka itu diperbolehkan ikhtibari ini, wakop ikhtibari itu untuk para yang belajar ngaji ya. Selanjutnya ada wakop iddirori, yaitu wakop yang memang terpaksa berhenti karena kehabisan napas di tengah jalan pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Serap. Jadi seperti itu. Wakop iddirori darurat ya, karena kehabisan napas. Sedangkan yang terakhir yaitu wakop ikhtiari, yaitu wakop atau pemberhentian pengucapan pada tempat yang memang dipilih dan memang tempatnya untuk wakop bisa mengambil napas sejenak lah, seperti itu. Itu namanya wakop ikhtiari. Nah, berbeda dengan tanda wakop. Sebetulnya tanda wakop itu banyak. Bisa saya sebutkan ya satu persatu, kalau tidak salah bisa dikoreksi. Yang pertama ada wakop la. Wakop la itu yang di Al-Quran itu tandanya la, seperti itu la ya. Itu wakop la, yaitu menunjukkan tidak boleh berhenti atau lanjut saja terus. Terus ada tanda wakop mim, huruf mim, yaitu untuk berhentinya di tempat yang betul-betul di akhir kalimat atau dari tarkib kalamnya atau syakul kalamnya di terakhir atau di pemberhentian terakhir sampai kalimat sempurna. Untuk berhentinya itu wakop mim. Tidak ada jadi maksudnya tidak ada kaitannya dengan kalimat selanjutnya, seperti itu. Baru berhenti di sana. Memang hampir mirip dengan tanda iklab, tapi berbeda sebetulnya. Kalau iklab mah ke bawah, kalau mim itu mah ada kagigir, seperti itu, ada ke samping. Dan selanjutnya ada tanda wakop dengan sod, yaitu tanda wakop dengan sod yaitu sebetulnya ya wakop murakhas, bisa dikatakan wakop murakhas, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti. Namun kalau berhenti tidak apa-apa karena darurat tadi, kehabisan napas, bisa dikatakan seperti itu dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya ada wakop bertanda sod lam ya, itu al-waslu al-aula, jadi meneruskan itu lebih baik, lanjut saja terus. Nah, itu seperti dalam membaca Al-Quran itu lebih baik. Dan masih banyak lagi wakop itu, seperti ada wakop bertanda kaf bermakna serupa dengan kata lain, makna wakopnya dengan wakop yang sebelum muncul. Ada yang wakopnya titik 3, ada wakop wakfah, ada wakop saktah, ada wakop apa itu namanya to, ada yang wakop berlambang jim juga, dan juga ada wakop bertanda zo. Kalau bertanda zo itu lebih baik berhenti, kalau bertanda za itu zaid ya, wenang, boleh berhenti ataupun lanjut, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima yaitu adalah wakop bukan wakop, soalnya itu adalah
kalau tidak salah soalnya. Sebutkan bacaan Gharib Muskilat Imam Asyim riwayat Hafs yang Anda ketahui. Ini meneruskan tugas yang kemarin dari Al-Mukarram Bapak dosen, Bapak Dr. Cucu. Nah, di sini bacaan Gharib dalam riwayat Imam Asyim riwayat Hafs itu ada 9. Di antaranya yang pertama ada saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa bernapas ya, tapi itu berhentinya di sana itu bukan hanya ingin berhenti tapi ingin meniatkan lanjutkan, tapi karena ada tanda wakaf saktah maka berhenti dulu sejenak. 1 alif. Seperti contoh dalam surah Yasin, mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Selanjutnya ada ismam. Ismam itu dalam lafaz la ta'manna, seperti itu. Asalnya itu adalah la ta'manuna. Cara membacanya mencampurkan domah pada sukun dengan cara memoncongkan bibir. La ta'manna. Nah, seperti itu. Saya contohkan la ta'manna. Selanjutnya ada tasyil, yaitu membaca antara hamzah dan alif. A'a jamiyu. Jadi dibacanya dihaluskan hamzahnya yang pertama jadi jamiyu wa arabi. Selanjutnya ada imalah. Imalah itu menjentongkan patah kepada iya. Dalam surat seperti apa? Bismillahi majreha wa mursaha. Ayatnya itu Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, di sana itu kan ditulisan dalam Al-Qur'an majroha bukan majreha. Tapi kenapa di majreha? Karena ini termasuk dalam bacaan Gharib atau Muskilat riwayat Imam Asyim riwayat Hafs. Nah, jadi dibacanya majreha, bukan majroha tapi majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Dan dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu ada yang bisa dibacanya adalah domah, bisa dibaca juga patah dalam lafaz dok pang dok na atau du pang du fang du na. Nah, dibacanya bisa seperti itu dalam surat Ar-Rum ayat 54. Selanjutnya juga ada yang dinamakan nakal. Nakal itu menggantikan dengan karena orang Arab itu sulit ya mengucapkan bi'sal ismu, berat itu. Jadi bi'sal ismu seperti itu. Itu dinamakan nakal. Itu juga termasuk Gharib wal Muskilat. Selanjutnya ada yang dinamakan ibdal. Apa itu? Menggantikan huruf hamzah yang kedua kepada huruf iya. Kalau waqaf dibacanya, tapi kalau wasol ya tidak. Seperti Al-Qur'an contohnya lafaz surah Al-Ahqaf ayat 4. Am lahum syarakun fis samawati tuni. Nah, itu kalau diwasol. Tapi kalau diwaqaf am lakum syarakun fis samawati fis samawat. Nah, di sana baru asalnya utuni jadi ituni. Nah, itu kelanjutannya. Itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 4 itu ibdal. Selanjutnya ada qasr, mad dan atau mad qasr, yaitu seperti apa ya? Apabila dalam tulisannya bisa dibaca pendek dan dibaca pendek, contohnya seperti lafaz ana dan lakinna. Itu kan dalam tulisannya panjang tapi dibacanya jadi pendek. Ini contohnya dalam surat Al-Juhruf ayat 81 dan Al-Kahfi ayat ke-38 yang berbunyi seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ana awwalul abidin. Dan tulisannya itu fa'ana. Dan dalam yang surat yang lainnya yang tadi contoh lakinna huwallahu rabbi, tapi jadi lakinna huwallahu rabbi dibaca pendek seperti itu. Ada panjang yang dipendekkan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada yang dinamakan silah. Apa itu silah? Silah itu hurufnya berbentuk sama seperti seperti hadomir pada umumnya. Cuman itu dibacanya pendek.
nggak dibaca panjang kan. Kalau mad silah itu kan dibacanya 2 harakat. Kalau mad silah tawilah ya dibacanya 6 harakat. Nah ini mah silah. Kalau silah mah contohnya ada 4. Bukan contoh 4, memang ada 4 dalam Al-Quran menurut riwayat Imam Hashim, riwayat Hafs. Yang pertama itu adalah surat Al-Furqan ayat ke-69, Quran surah Ad-Jumar ayat 7, Quran surah Hud ayat ke-91, dan surat Al-Fat ayat ke-10. Saya akan mencontohkan satu saja dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tashkuru yarallahu lakum. Bukan yarodohu lakum, tapi wa in tashkuru yarallahu lakum. Dipendekkan hak domirnya karena itu masuknya silah. Silah ini ada 4 yang baru saya sebutkan di dalam Al-Quran. Berikut adalah uraian materi yang saya pahami mengenai untuk mengisi soal ujian akhir semester mata kuliah ilmu Al-Quran atau praktek qiraah yang didoseni oleh yang terhormat Bapak Dr. Cucus Rahman MPDI. Berikut yang saya bisa sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanillahu ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.